I have decided to follow you. No turning back, no turning back, no turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusanku, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Untuk menghemat waktu, saya persilakan Bapak Pendeta Paruntungan Girsang untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Pendeta, puji nama Tuhan. Ya, pertama sekali tentunya saya mau mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Salam Selamat kenal pagi. dan salam hormat untuk semua sahabat-sahabat. Dan pada kesempatan hari ini juga sahabat-sahabat saya, ya ada banyak yang cukup hadir juga ya. Ada beberapa orang sahabat saya di sini yang hadir. Ada Pak Herianto Tarji, ada Pak Max, ya ada Dekri, ada Pak WP juga, ada Pak Yohanes, ada Pak Mikael Dudi, ya ada Albert juga, ya. Ya puji Tuhan, terima kasih dan salam kenal ya sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua, pada hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin dulu sering kita dengar, bahkan sering dibuat-buat seminar segala ya. Dan seminar itu begitu banyaknya orang yang mengunjungi. Tapi akhirnya di ujung-ujungnya menimbulkan ketakutan kepada banyak orang. Nah, pada hari ini saya mau menyampaikan satu pandangan yang betul-betul yang kita kaji melalui Alkitab. Dan saya melihat Alkitab itu sesuai dengan konteksnya, teman-teman sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu mendapati ini agak berbeda, nggak ada masalah. Silakan, nggak ada masalah. Ya, bukan. Jadi kita tidak ada yang saling menyesatkan satu dengan yang lain. Tapi silakan diteliti nanti ayat-ayat yang saya sampaikan, tolong diteliti. Karena semuanya ada tertulis dalam firman Tuhan. Tinggal bagaimana kita melihat korelasinya ayat dengan ayat. Kira-kira demikian ya. Sehingga kita tidak lari dari konteks apa yang Tuhan maksudkan yang tertulis dalam Alkitab. Saya kira itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Ya, di dalam doa pagi ini sehingga semua ini menjadi berkat dan kita bisa mengerti dengan benar. Nah, ini topik yang saya sampaikan, renewing mind. Tanpa renewing mind kita tidak bisa menangkap kebenaran ini menurut saya. Jadi ini ada zaman akhir dan akhir zaman. Nah, hari ini bersama Persekutuan Doa Anastasis, please mari kita selidiki dengan saya Paruntungan Girsang, mantan TNI AL, dan saya sebagai koordinator Christ Center Ministry Indonesia Jakarta. Hal ini adalah saya berikan sebagai bahan studi komparatif ya, comparative study bagi teman-teman yang rindu untuk menyelidiki lebih dalam. Nah, ini adalah sebagai dasar kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pahami. Di mana di Amsal 25 ayat 2 katakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, dan kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi saudara dan saya, kita semua adalah raja-raja yang dimaksud menjadi bagian untuk menyelidiki ya sesuatu itu. Nah, Kolose 2 ayat 2 berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yang tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Dan sepertinya ayat ini juga sering dilupakan. Lukas 24 ya ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Jadi ini diperkatakan oleh Yesus sendiri langsung kepada murid-muridnya, ya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi
semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi semua perjanjian lama, ya, itu semua telah digenapi, ya. Di sini dikatakan waktu Yesus masih bersama muridnya telah digenapi, harus digenapi. Nah, ini harus menjadi poin penting bagi kita. Nah, dalam pelayanannya banyak murid waktu itu tidak mengerti banyak perumpamaan yang digunakan oleh Yesus, maka lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kalau murid-murid hidup dari pagi, siang, malam, sehari 24 jam, selama 3,5 tahun aja, tidak sempurna pengertiannya. Ya, pengertiannya tidak mengerti dengan benar. Maka Yesus harus membuka pikiran mereka. Pertanyaannya juga bagi kita adalah apakah Tuhan juga membuka pikiran kita? Jadi Tuhan harus kita bersatu dengan Tuhan sehingga Tuhan bisa membuka pikiran kita. Kalau Tuhan masih jauh, gimana bisa buka pikiran kita? Ini juga penting bagi kita. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi mari kita memiliki cara pandang Tuhan, bahwa kita tidak memperhatikan hal-hal yang terlihat dengan mata kita. Maka kita harus fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat, yaitu hal-hal yang spiritual. Ini penting sekali. Nah, ini adalah gambaran secara umum, sahabat-sahabat sekalian. Dari mulai ini perjanjian lama sebelum salib dan perjanjian baru setelah salib. Jadi banyak kejadian-kejadian yang ada. Nah, di mana Yesus turun waktu di bumi itu ada bait suci Allah yang sudah ada di kota Yerusalem. Ya, kemudian dia juga dinubuatkan oleh zaman-zaman nabi-nabi udah menubuatkan dia. Dan di tahun 30 itu sudah disebut zaman akhir. Ya, tahun 30 waktu Yesus turun ke bumi, ya, waktu Yesus turun ke bumi, ya, sampai dengan zaman sebelum kehancuran bait suci Allah itu semua disebut adalah zaman akhir. Dan akhir zaman itu terjadi peperangan, ya, antara tahun 66 sampai tahun 73. Nah, di tahun 70 itu kehancuran bait suci Allah. Nah, inilah sebetulnya konteks akhir zaman. Nah, akhir zaman apa? Bukan dunia ini kiamat, tapi mengakhiri hukumnya Musa, mengakhiri korban sembelihan. Karena bait suci Allah adalah pusat kehidupan bangsa Yahudi. Ya, inilah kiblatnya bangsa Yahudi. Jadi sebetulnya secara de jure semuanya sudah terjadi di kayu salib. Sampai dengan Yesus bangkit pada hari ketiga itu tidak dimengerti oleh banyak orang. Terus kemudian Yesus terangkat dan terjadi Pentakosta. Ya, ingat juga ada tabir bait Allah terbelah, ya, tabir bait Allah terbelah. Nah, tidak dimengerti ini maka secara de facto, ya, Tuhan, ya, melakukannya melalui tangan bangsa Romawi. Maka terjadilah kehancuran bait suci Allah sebagai pusat kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, maka kalau di perjanjian lama itu adalah bayangan, ya. Yang pertama, ini yang perjanjian lama disebut yang pertama yaitu hukum Taurat. Nah, di sinilah yang disebut langit pertama, bumi pertama. Maka PB itu adalah realita, yaitu yang disebut yang kedua. Ya, inilah yang disebut perjanjian yang baru. Zaman baru, zaman kasih karunia yang disebut dengan langit baru, bumi baru. Ya. Nah, inilah orang percaya pada saat itu disebut bait suci Allah dalam roh. Ya, mulai tahun 70 Masehi mereka mengenal bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Saya lanjut. Nah, 3, zaman akhir, ya. Zaman akhir di sini dikatakan saudaraku, ya, 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan di sini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, ini tahun waktu dia lahir, dia tahun 0, ya, sebutkan tahun 0 waktu itu atau sampai tahun 30 Yesus berkata pada ayat-ayat nubuatannya. Jadi di sini diingatkan bahwa itu sudah zaman akhir. Nah, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu berulang kali dan dalam berbagai cara
ya Tuhan tentu berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, catat ayat 2-nya teman-teman sekalian. Maka pada zaman akhir, ya, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kemudian di Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ini pada waktu itu ya, ini tahun 50-an ya, tahun 50-an 60-an gitu ya. Tetapi sekarang ia hanya ini diceritakan ulang. Tetapi ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus dalam wujud manusia fisik itu hanya satu kali saja pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Kemudian ini masa aniaya besar yang disebut tribulation atau tribulasi. Matius 24 ayat 21 berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Nah, ini penting. Itu masa aniaya yang paling beratnya itu selama 3,5 tahun. Ya. Kemudian di Wahyu 11 ayat 1 dan 2 dikatakan, ya. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, ayat 2 penting. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, ya, yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak 42 bulan lamanya. Ya, selama 3,5 tahun. Ya, ada korelasi sama masa tadi, masa siksaan yang berat itu. Masa aniaya besar tadi, 3,5 tahun. Dan di sini dikatakan juga, ya, diinjak-injak di kota Yerusalem, di luar bait suci itu diinjak-injak selama 3,5 tahun. Jadi ada korelasi ya sahabat, ya, antara Matius 24 sama Wahyu 11 ayat 21. Dan di luar sana banyak orang berbicara kitab Wahyu ditulis tahun 95, 96, 98. Tapi kalau kita melihat ini terjadi sebelum peristiwa ini terjadi sebelum bait suci Allah hancur, karena bait suci masih ada, masih bisa diukur. Nah, ini menjadi catatan penting bagi Bapak, Ibu, dan saya juga, ya. Kemudian Lukas 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Ingat, oleh mata pedang, bukan pakai bom atom dan bukan pakai apa-apa, ya, bukan pakai senjata-senjata modern, ya. Ini pakai mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem diinjak-injak. Ini sama dengan tadi, ya, Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Jadi kota Yerusalem diinjak-injak, ini sama persis, ya, oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi pada zaman itu genaplah zaman bangsa-bangsa itu selesai. Maksudnya itu begitu. Dilanjutkan. Nah, melanjutkan masa aniaya tadi, ya, tribulasi. Dan di Matius 24 ayat 15, sahabat-sahabat sekalian, dengan jelas dikatakan di sini, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, pembinasa keji berdiri di tempat kudus tentunya berdiri di mana? Tempat kudus itu adalah ruang maha suci dalam bait suci Allah. Ruang maha suci. Jadi pada zaman itu ada pembinasa keji yang benar-benar berdiri di tempat kudus. Ya, tempat kudus yang mana? Yaitu bait suci Allah. Bait suci yang Allah yang ada di mana? Yang ada di kota Yerusalem. Zaman itu, ya, bukannya akan dibangun pada bait suci Allah yang ketiga, nggak ada hubungannya. It's not has relation, yang nggak ada relasi apapun dengan bait suci Allah yang akan dibangun
Yang ketiga di kota Yerusalem. Nggak ada hubungan apa-apa. Tidak ada konteksnya. Nah, jadi di sini harus kita pahami ini pembinasa keji yang berdiri yang sudah dibuatkan oleh Nabi Daniel. Jadi makanya para pembaca hendaklah memperhatikannya. Karena apa dikatakan? Karena ini menjadi poin penting. Dasar yang harus kita ingat. Gitu. Maka apa yang terjadi tadi sesuai dengan aniaya besar tadi yang tidak pernah terulang lagi selama 3,5 tahun, kitab Ratapan 2 ayat 20 berkata, lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini, apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai, apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi. Nah, tempat kudus ini bercerita tadi ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ya ini. Jadi ini sangat relasi. Jadi pada zaman itu ya Josephus mencatat dan menulis. Ibu-ibu motong bayinya. Josephus seorang historian dan juga dulu juga dia seorang tentara. Jadi dia melihat persis ya ibu-ibu makan bayinya. Dan imam-imam dibunuh di tempat kudus. Tempat kudus yang mana? Tempat kudusnya sudah nggak ada Bapak Ibu sekalian. Ya, tempat kudus yang ada pada saat itu. Kemudian kitab Ratapan 4 ayat 10. Dan dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Nah, putri bangsaku ini ya tentunya berbicara kebanggaan mereka, baik itu kota Yerusalem maupun bait suci Allah. Yang menjadi kebanggaan mereka, menjadi pusat kehidupan mereka. Nah, secara de facto, ya fakta sejarah Josephus, ya kita lihat Josephus. Nah, ini saudara, teman-teman sekalian bisa lihat di Google, ya. Ya ini memang tidak tertulis di Alkitab, tapi dampaknya, ya de facto akibatnya, ya terlihat. Yaitu tadi bayi-bayi ibu-ibu makan bayinya. Nah, di sini dikatakan nanti ibu bisa baca di sini ya dalam keadaan mungkin di sana masa kelaparan yang panjang itu dan mereka sudah gila gitu ya. Jadi mereka melihat bayi mereka yang tidak ingin menjadi budak nanti di kemudian hari, maka mereka katakan she kill her son ya dan dipanggang ya. Jadi dia makan sebelah dan sebelah diumpetin gitu ya. Ini ada semua ya kalau nanti dicek di internet. Nah, 6A, waktunya dipersingkat. Bapak Ibu tolong menjadi perhatian bahwa di sini dikatakan waktunya dipersingkat. Jadi tidak masuk teori dispensasional. Karena di luar sana banyak dikembangkan satu teori namanya teori dispensasional. Tuhan masih mengulur-ngulur waktu. Ya. Tapi dengan jelas Matius 24 ayat 22 berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Waktu itu, perhatikan ini, waktu itu. Jadi orang-orang pilihan waktu itu. Nah, inilah orang-orang pilihan waktu itulah yang disebut imamat rajani. Ya, imamat rajani. Nah, orang-orang pilihan waktu itu disebut imamat rajani. Ya, imamat rajani. Jadi, waktunya dipersingkat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, Matius 24 ayat 42 katakan. Nah, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, berjaga-jaga. Nah, perlu dicatat, saudaraku, Bapak Ibu sekalian, bahwa Matius 24 ini, Matius ini ditulis tahun 30-an Masehi, sebelum Yesus mati di kayu salib. Ya, sebelum mati di kayu salib. Timeline-nya kita perlu lihat, ditulis tahun 30-an sebelum mati di kayu salib. Nah, Wahyu 22 ayat 10 berkata, lalu ia berkata kepadaku, janganlah memateraikan perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Nah, waktunya sudah dekat sama dipersingkat itu sama. Ya, waktunya sudah dekat. Ingat kitab Wahyu ditulis sebelum bait suci Allah hancur. Sebelum bait suci Allah hancur. Artinya diperkatakan kitab
Wahyu itu sebelum bait suci hancur. Menjadi catatan penting. Dan katanya tadi waktunya dipersingkat. Ya, dipersingkat. Jadi ini sangat relevan, ya, sangat relevan. Nah, untuk itu mereka waktu itu diingatkan berjaga-jaga karena waktunya sudah dekat. Dibicarakan kepada mereka yang hidup di zaman itu. Kemudian kitab Daniel 12. Coba kita perhatikan, kita bandingkan ini. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah, ya, disembunyikan segala firman itu dan matraikan. Nah, di sini tadi jangan matraikan, ya, di kitab Wahyu 22 ayat 10 jangan matraikan, tetapi kitab Daniel yang sebagai nubuatan yang ratusan tahun, ya, 400 sampai 500 tahun sebelum akhir zaman. Akhir zaman tadi yang kita bicara adalah keruntuhan bait suci Allah, ya. Nah, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan matraikan. Bayangkan ini matraikan ini cuma 400 sampai ke 500 tahun. Tapi mengapa banyak orang berbicara waktunya sudah dekat menjadi ribuan tahun nggak terjadi? Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan bagi kita yang mau mencari, menyelidiki, ya, yang mau renewing mind, mau buka pikiran, pembaruan pikiran kita. Nah, ini matraikan sampai akhir zaman. Nah, banyak orang akan menyelidiki, pengetahuan akan bertambah. Puji Tuhan. Ya. Dan Daniel 12 ayat 9 juga sama. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi, termateraikan sampai akhir zaman. Nah, jadi termaterai sampai akhir zaman. Ini 400 sampai ke 500 tahun. Ya, beda dengan ini. Waktunya sudah dekat. Jadi tolong ini menjadi perhatian bagi kita bersama untuk menjadi bahan pelajaran bagi kita sehingga kita bisa betul-betul melihat poin pentingnya di mana. Nah, kemudian juga diingatkan di Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung, ya, Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Nah, Yerusalem dikepung, ya, bukan pakai senjata dari udara, bukan dari udara. Yerusalem dikepung, ya, oleh tentara-tentara, yaitu ini dulu tentara Romawi, ya, tentara Romawi. Ayat 21, pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan, bukan di Jakarta, bukan di New York, bukan di Hong Kong, bukan dari Singapura, tapi orang-orang yang ada di Judea, ya. Jadi pada waktu itu orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Siapa yang ada di kota Yerusalem harus keluar. Dan orang-orang yang berada di pedusunan, ya, jangan masuk ke dalam kota Yerusalem. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan Jakarta, New York, nggak ada hubungannya. Ayat 22. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Jadi semua yang tertulis itu harus digenap. Maka dikatakan di ayat 23, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan mereka yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Nah, ini sama dengan tadi Matius 24 ayat 21. Ya, masa aniaya besar. Nah, baru kita masuk 7a, ini akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pergilah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu melihat ini, tapi kalau nanti Bapak Ibu lihat di Kisah 2 ayat 38, di sana murid-murid tidak membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kira-kira begitu. Ya, apakah mereka bandel? Saya kira enggak, karena mereka mengerti siapa itu Kristus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, akhir zaman ini yang kita bicara tadi, bukan dunia ini kiamat, ya, tetapi kehancuran bait suci Allah. Akhir dari zaman hukum Taurat. Akhir dari zaman penyembelihan korban-korban sembelihan. Nah,
Maka Matius 24 ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Ini waktu itu ngomong tahun 30 Masehi. Bapak Ibu sekalian, tahun 30 Masehi sebelum Yesus mati di kayu salib. Akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yaitu kehancuran bait suci Allah. Ya, ini. Maka dikatakan di sini di Roma 10 ayat 17-18 sebagai penggenapannya. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka ayat 18. Aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara para rasul ya, sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi ayat ini ya ke seluruh dunia sampai ke penjuru ujung-ujung bumi ini sangat erat korelasinya sama yang di atas ini. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka. Jadi ini sudah korelasinya nyambung ya. Jadi artinya para rasul yang diperintahkan di Matius 28 ini, pergilah ini ya, ini nyambung. Relasinya sangat jelas. Nah, mari kita juga fokus kepada ayat ini. Dikatakan apa di sini? Nih, khotbah akhir zaman ya. Khotbah tentang akhir zaman. Ya, Matius 24 sampai 25 ini, bait Allah akan diruntuhkan. Jadi kalau kita bicara akhir zaman itu apa? Maka dikhotbahkan khotbah akhir zaman. Intinya apa? Yaitu bait Allah akan runtuh. Intinya bait Allah runtuh. Maka di sini dikatakan mereka melihat bait suci ya. Bait suci itu ditunjuk di sini. Maka datanglah murid-muridnya menunjuk kepada bangunan itu. Maka kita lihat di sini Matius 28 tadi ya, itu sangat relasinya dengan Matius 24 ayat 14 yang harus sampai ke ujung bumi tadi. Maka sudah digenapi di kitab Roma tadi ya, sudah. Maka di sini kitab Daniel 26 ayat 27. Nah, mari perhatikan ini baik-baik. Dan sampai akhir zaman. Nah, akhir zaman tadi yang kita bicara adalah keruntuhan bait suci Allah. Akan ada peperangan, pemusnahan dan seperti yang telah ditetapkan. Nah, perhatikan baik-baik ayat 27 ini. Dan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan, yaitu 3,5 tahun masa aniaya. Ya, pada pertengahan 7 masa itu, yaitu 3,5 tahun masa aniaya. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi korban sembelihan dihentikan. Ini adalah fokus dari khotbah akhir zaman. Sehingga korban-korban itu tidak ada lagi. Hari korban itu nggak ada. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa dunia. Jadi nggak diperlukan lagi korban-korban sembelihan. Maka inilah murka Allah terjadi pada zaman itu. Ya, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya, ini penting sekali untuk menjadi perhatian bagi kita. Maka di Matius Matius 24 ayat 3 ya, dari sini hubungannya dikatakan. Maka karena murid-murid serius mendengarkan bait suci Allah diruntuhkan, maka dia berkata apa? Nah, bila manakah itu terjadi? Kapankah itu terjadi? Tentang kehancuran bait suci Allah. Apakah tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus yaitu ditandai dengan kehancuran bait suci Allah. Dan tanda kesudahan dunia, yaitu aion, zaman, bukan kosmos, ya zaman. Ya akhir zaman, zamannya Musa selesai. Kira-kira begitu. Nah, kedatangan Yesus. Matius 10 ayat 23 berkata, apabila mereka menganiaya kamu ini adalah murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Mereka ini adalah orang Yahudi, ahli Taurat dan sebagainya. Ya, dalam satu kota larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel anak manusia sudah datang. Anak manusia sudah datang. Ini ayat ini dikatakan tahun 30. Ya, tahun 30. Maka tahun 30. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Matius 16 ayat 28 juga berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, orang yang hadir pada saat itu, waktu itu, ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang
sebagai raja dalam kerajaannya. Ya, maka di sini di Matius 24 aku juga ini di ayat berapa ini ya? Ini ayat 34 ya, ini Matius 24 ayat 34 dikatakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Angkatan ini tentu yang hidup pada zaman itu. Satu angkatan di Alkitab ditulis itu 40 tahun. Maka Yesus berbicara tahun 30 tambah 40 menjadi tahun 70. Maka persislah tahun 70 terjadi kehancuran bait suci Allah. Nah, langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi ini berbicara relasi antara Tuhan dengan manusia yang diatur oleh hukum Taurat. Ya, itu telah berlalu dengan kehancuran bait suci Allah. Ya, ini bercerita bait suci Allah berlalu. Perkataan Tuhan tidak berlalu. Ayat 36. Tentang hari dan saatnya. Nah, sini hanya Bapa yang tahu. Banyak orang bersandar hanya Bapa yang tahu. Hanya yang Bapa tahu. Jadi terus tidak mau menyelidiki. Ya, padahal kunci-kuncinya, kata-kata kuncinya dapat bisa dipahami dengan mudah. Ya, tidak terlalu sulit. Saya lanjutkan. Yohanes masih hidup waktu Yesus datang. Ya, di sini katakan. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tadi ya masih ada yang tidak mati sebelum mereka melihat Yesus datang dalam kerajaannya. Maka di Yohanes 21 ayat 21 sampai 23 di sini dikatakan di ayat 22 langsung ya saya baca. Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Ya, maka tersebarlah di ayat 23 tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan apa? Jikalau aku menghendaki supaya ia, yaitu Yohanes, ya, tinggal hidup sampai aku datang. Jadi Yohanes meninggal tahun 101 Masehi. Bait Allah hancur tahun 70 Masehi. Waktu bait Allah hancur, Yesus datang dengan kemuliaannya dalam rangka kehancuran bait suci Allah. Itulah hari murka Allah, hari penghakiman besar bagi antikris zaman itu, yaitu orang yang menolak Yesus, membunuh para rasul, membunuh para nabi, dan membunuh Mesias. Jadi mereka telah dihakimi di zaman itu, mereka dibakar di neraka, di Gehenna, di lembah Hinon selatan kota Yerusalem. Nah, kesimpulan, zaman akhir, yaitu Yesus turun ke bumi dan memberitakan kebenaran Injil Kristus. Yesus mati di kayu salib, tetelestai. Secara de jure hukum Taurat telah digenapi, ya. Tapi itu tidak dimengerti oleh bangsa Yahudi, sehingga timbullah Injil yang lain, yaitu Injil Kristus yang dicampur aduk dengan hukum Taurat. Nah, kemudian akhir zaman. Akhir zaman adalah runtuhnya bait suci Allah. Inilah yang secara de facto hukum Taurat diakhiri, ya, secara de facto diakhiri zaman hukum Taurat, diakhiri hukum Musa. Diakhiri korban sembelihan, yaitu sesuai konteks khotbah akhir zaman, runtuhnya bait suci Allah. Runtuhnya bait suci Allah sebagai penggenapan, dihentikannya korban sembelihan sesuai kitab Daniel 9 ayat 27. Ya. Nah, runtuhnya bait suci, maka orang percaya pada saat itu baru sadar bahwa roh Tuhan telah datang karena sebetulnya secara de jure waktu tabir bait Allah terbelah, ya, itu sudah terjadi, tapi mereka tidak paham, maka perlu secara de facto. Nah, itulah artinya Tuhan telah datang kepada mereka. Orang-orang percaya zaman itu mereka telah menjadi bait suci Allah yang baru dalam roh, yaitu sebagai tubuhnya. Artinya Tuhan Yesus yang roh itu, Allah yang roh itu, Kristus yang roh itu sudah datang dan telah bersatu dengan umatnya, di mana Kristus yaitu Allah yang roh. Karena Allah itu roh, Allah itu firman, Allah yang roh dan firman itu menjadi manusia. Saya mau berangkat jalan. Ya, Allah yang roh itu menjadi manusia, kemudian telah menyelesaikan tugasnya yang mati dan bangkit menjadi roh kembali. Nah, ini dia sudah Yesus Kristus telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Maka kita sudah bersatu. Kristus itu maha hadir. Nah, maka tanda kedatangan Tuhan. Dengan keruntuhan bait suci Allah di kota Yerusalem, itulah tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus
yang dengan kemuliaannya saat penghakiman kepada bangsa Israel yang antikris yang pada saat itu, ya. Itulah momentum secara de facto tentang kedatangan Yesus kepada orang percaya, yaitu datang dalam roh kepada orang percaya sebagai bait suci Allah yang baru, yaitu sebagai bait Tuhan yang baru di dalam roh dan Kristus sebagai kepala. Ingat Bapak Ibu, Yesus waktu tahun 30-an sebelum salib sering berkata, serigala punya liangnya, burung punya sarangnya, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ini penting sekali, dia ingin membangun jemaatnya. Nah, sehingga mereka bersatu, yaitu bersatu karena kita tidak bisa lagi dinilai sebagai ukuran manusia. Di 2 Korintus 5 ayat 16, para rasul juga tidak menilai lagi Yesus menurut ukuran manusia. Karena kita telah menjadi manusia roh di dalam Allah, yaitu Kristus Allah yang roh. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian kita bersama. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Paruntungan Girsang, luar biasa hari ini. Terima Tuhannya. Kita percaya bahwa kita harus mengerti tentang akhir zaman dan zaman akhir.